Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di general reading ya. Pembacaan secara acak, bisa resonat bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijaksana dalam menyikapi readingan ya. Saat ini ada yang sembunyi-sembunyi, diam-diam simpen fotomu. Ya, ini dia. Kita lihat siapa dia itu. Kira-kira siapa? Temanmu, rivalmu, atau mantanmu, atau memang kekasih kamu, atau orang yang memang notabene menyukai kamu gitu. Ya. Ingat, ini hanya prediksi, bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Dan pedoman kita tetap Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mulai, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan atau kamu pikirkan ya. Dan tetap jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu di dalam hidupmu. Ambil yang bermanfaat, kan tidak bermanfaat dibuang saja ya. Fokus. Saat ini ada yang sembunyi-sembunyi, diam-diam simpan fotomu. Ini dia. Siapa dia? Kita berbicara tentang asmara, tentang dia saja. Seorang yang mandiri, seorang yang kalau cowok tampan, kalau cewek cantik, seorang yang atletis ya, kalau maskulin, kalau feminim ya rata-rata deh gitu, semampa gitu ya. Orang ini mandiri, sudah bekerja, single parent mungkin, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang lajang. Orang ini suka apa ya, suka agak punya pribadi itu yang keras, tegas gitu, tapi juga terkadang selengean, kepo gitu, sok ingin tahu banyak, tetapi di balik itu tuh tegas gitu ya. Ya, orang ini yakin dengan pikirannya, yakin dengan apa yang dia rasakan ya. Dan orang ini paling pintar meyakinkan juga, terutama terhadap lawan jenis. Orang ini bahagia kalau melihat kamu tuh, senang, happy ya, happy ngelihat kamu tuh, kayak ngelihat permen kalau anak kecil. Orang dewasa seperti ngelihat matahari yang terang, seperti itu. Orang ini suka happy, orangnya itu happyan, senang ya, bahagia dalam keadaan situasi apapun, terutama kalau ngelihat kamu ya. Ini masuk ciri-ciri ya, Des. Iya. Tapi sorry kata, orang ini juga kalau janji itu suka bohong atau berkhianat gitu. Kalau punya hubungan sering berkhianat ya. Itu player, Des, bukan. Orang ini suka kalau ngomong tuh suka berkhianat gitu aja. Misalkan besok janji gitu, saat ini tuh kamu minta jalan, misalkan ini adalah pasangan kamu, minta jalan gitu, oke besok ya gitu, tapi besok dia kan cari alasan lain untuk tidak jalan sama kamu, seperti itu misalnya gitu contohnya. Nah, ini orang ini seperti itu ya.
dan itu ada berputar-putar di pikiran dia tentang hal itu gitu loh. Ya, ini ciri-cirinya, kira-kira seperti ini loh orangnya gitu. Kalau punya utang tuh lama bayarnya, ya tak bayarin besok, tak bayarin besok, tapi nggak bayar gitu ya, seperti itu. Ngeri ya, ngeri. Kan dia mandiri deh. Emang kalau mandiri nggak punya utang nggak ada kekurangan, ada juga, bahkan banyak. Intinya orangnya itu tidak bisa menepati janji, jarang menepati janji, itu jarang ya, karena dia punya tanggung jawab, mungkin seorang pemimpin, maksudnya pemimpin keluarga gitu, atau dia single parent itu, seperti itu. Kita lihat selanjutnya. Saat ini ada yang sembunyi-sembunyi, diam-diam simpan foto kamu. Ini dia orangnya. Bisa pacar ya, kemarin tuh kayak kul aja, nggak mungkin dia nyimpan foto kondes orang. Aku aja kalau pengen foto dia harus minta, nggak pernah cerita dia kalau nyimpan fotoku, foto bareng aja nggak mau, karena tulus mencintai kamu. Ini orang, ada yang memang sudah berpasangan masih berdiling, ada juga yang lagi naksir, atau ada juga yang teman dekat, ada juga yang mungkin mantan, ada juga yang mungkin lagi gebet-gebet gitu ya. Dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi nggak mungkin dia nyimpen foto Des. Kali ini mungkin karena dia mencintai kamu. Ada yang berdiri dengan rumah tangga orang ya, ada yang berdiri dengan pasangan orang lain. Saya terlihat di sini ada pemimpin keluarga ya, ada juga orangnya ini ya, yang menyimpan foto kamu tuh ini. Mungkin kamu nggak nyangka, karena kamu nggak mungkin, dia itu kan kayak orang bukan yang tipe romantis gitu, bukan tipe orang yang terlihat sayang banget sama kamu, bukan. Tapi dasar hati yang paling kecil dia tulus mencintai kamu, tulus menyayangi kamu. Gimana coba ya kan? Kadang-kadang kita bicara tentang dia aja ya, terkadang ada orang tuh punya cara tersendiri untuk menyampaikan perasaannya, dan paling pintar menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Mungkin dia ketus, mungkin dia cuek, tapi dia sayang gitu loh. Kenapa? Pasti ada alasannya ya kan. Terkadang sama kita itu semena-mena, tapi ternyata dia sayang gitu. Perasaan ya, hati orang itu tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma dia sama sang pemilik alam semesta. Dalamnya laut bisa kita ukur, tapi dalamnya hati manusia itu orang nggak ada yang tahu kecuali dia dan Tuhannya gitu ya kan. Nggak mungkin ya, ketulusan, ada ketulusan di sini ya. Cinta banget tapi karena Allah, cinta banget tapi karena Allah. Tapi dia nggak mau langsung bilang aku cinta kamu, ngomong gitu nggak. Mungkin pernah sekali aja, tapi setelah itu selebihnya ya udah nggak seperti awal-awal gitu. Nggak sayangnya tuh dilihatkan gitu, terus ayo kita jalan, enggak. Justru dia tipe orang yang suka nggak mau jalan, masuk introvert ya. Iya, dia tuh terpaksa kalau jalan sama kamu tuh karena memang sebetulnya dia bukan karena nggak mau, memang bukan hobinya gitu. Nah, kalau ketemu sama kamu yang suka hobi jalan, ya nggak enak juga kan kalau bilang aku nggak suka jalan. Ini dikirain ya kita dia patah hati, sedih sekali. Mungkin kamu nggak nyadar kalau dia tuh sayang sama kamu, nggak nyadar
kalau dia cinta sama, nyadarnya setelah menonton video ini, iya kan? Ada nggak yang seperti itu? Tidak akan komen. Tapi karena ngeliatin kondisi dia yang suka berkhianat, kalau berjanji nggak ditepatin, kalau minjem duit nggak dibayar-bayar lama, terus suka marah, ya kan? Terus kalau nge-WA tuh nggak cepat dibalas, kalau ngechat tuh nggak cepat dibalas, dan bahkan mungkin dia jarang nge-WA kamu gitu. Kalau nggak kamu dulu yang nge-WA, bagaimana bisa dia itu mempunyai ketulusan? Mungkin ada alasannya, mungkin dia akan lebih fokus pada pekerjaannya dulu, ya untuk kebahagiaan kalian berdua juga, niatnya seperti itu. Tapi justru di pihak kamu menilainya salah itu. Ternyata setelah dibongkar melalui tebaran kartu, bahkan dia malah menyimpan foto kamu, nggak pernah cerita, guys. Iya, terkadang seperti itu. Nah, cowok itu malu kok kalau nyimpen foto perempuannya gitu, malu, ya kan? Nanti kalau ada yang deketin nggak bisa deket, karena apa? Di dompetnya ada foto. Nah, kecuali cinta banget. Nah, ini orang cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu, ya kan? Dia nggak mau komunikasi sama kamu, dia nggak intens komunikasi sama kamu, tapi dia selalu memandangi foto, karena di dompetnya ada foto dia. Tadi simpan di dompet atau di bawah bantal ya, tapi dia orang menyimpan foto. Ini bisa terbolak-balik, bisa kamu yang nyimpan, bisa dia yang nyimpan, atau malah kedua-duanya yang menyimpan. Iya enggak? Iya juga sih, masuk akal. Benar kata aku, dia lagi berjuang untuk kebahagiaan kalian berdua. Kalau kemarin pernah ikrar saling mencintai, saling menyayangi, atau teman dekat ya, dia tapi menaksir kamu, nih foto kamu, alasannya udah tahu, dia sayang sama kamu, tulus sama kamu. Kalau dia nggak intent atau nggak berani menyampaikan, karena dia lagi berjuang. Satu, berjuang untuk mendapatkan kamu, kedua berjuang untuk masa depan, bekerja, seperti itu ya. Semoga saja kamu ada di ranah ini, dan ini benar-benar adalah ranah kamu ya. Kalau yang kurang detail silahkan personal reading ya. Dibuka 24 jam, puasa pun Bunda tidak menutup ya, silakan, tapi mohon sabar ya. Saat ini ada yang sembunyi-sembunyi, diam-diam simpan foto kamu. Kita akan lihat penegasannya. Karena dia ingin melakukan sebuah pembuktian suatu saat nanti, makanya dia di sini berjuang dulu, dan dia sembunyi-sembunyi dan tidak pernah mengatakan perasaannya ke kamu. Bahkan dia seperti orang yang cuek, karena niatnya dia itu mau fokus pada pekerjaan atau karir. Nah, setelah itu ya bahagianya nanti untuk kamu, untuk kalian berdua juga gitu, untuk kamu dan dia gitu. Jadi baru berjuang diantaranya, berjuang untuk bekerja dan berjuang untuk memenangkan hati kamu, akan melakukan sebuah pembuktian. Ya, karena nanti kalau dia terbuka sama kamu tentang perasaannya, ini yang dia takutkan, menjadi sebuah belenggu bagi dia. Karena di sini kamu tuh orangnya manja, terus suka kepo gitu, ya, galak gitu, kayak setengah ngatur, bukan ngatur sih sebetulnya, memperingatkan gitu. Nanti malah kalau ikut campur tangan, kamu malah jadi berantakan. Dia mempunyai prinsip sendiri, ingin menjalani sendiri tanpa kamu tahu gitu. Karena kamu bisa menjadi batasan nanti di sini ya, dalam bekerja atau dalam melakukan tindakan seperti itu alasannya. Masuk dia sangat mencintai kamu ya, sayang sama kamu. Ini yang memang sudah pacaran ya, ada juga. Tapi di penegasannya ini bahwa
kamu sayang, dia juga sayang, kamu cinta, dia juga cinta. Dan di sini kalau bisa saling melengkapi gitu. Ini adalah gambaran dari perasaan kalian, yang mewakili perasaan kalian. Ya, jadi kamu tahu alasannya. Kenapa dia nyimpan foto kamu? Karena dia bukan tipe yang romantis tapi mencintai kamu gitu loh. Bukan tipe yang aktif, yang intens gitu, tapi dia mencintai kamu. Justru dia rasa rindu itu dia rasakan sendiri, kamu tanpa tahu, dengan memandangi foto kamu. Seperti itu ya. Ya, ini yang mengakibatkan dia kenapa tidak bilang tapi menyimpan foto kamu diam-diam padahal cinta ya. Aneh kan? Bikin kesel. Iya, bikin kesel. Maunya yang terbuka, nggak semuanya harus disampaikan ke kamu. Tidak semua, walaupun kalian pacaran, walaupun suami istri, walaupun kalian udah jalan gitu, tidak semua harus disampaikan, tapi perlu dimengerti ya. Tidak semua kata harus disampaikan, tapi harus dimengerti. Inilah ketulusan. Dan dia lagi menggunakan peluang untuk mencari pundi-pundi finansial atau kesempatan, atau kalau nggak kerja dia ya juga lagi mencoba peluang untuk bisa kerja lebih baik. Di sini adalah peluang besar buat dia untuk mencoba atau mencari nafkah atau mencari kehidupan seperti itu ya. Mungkin kamu sekarang dia nggak intens sama kamu karena dia lagi nggak pegang pekerjaan, tapi waktu pacaran mah pegang, kemudian lagi kehilangan pekerjaan, kemudian dia mencoba untuk fokus bekerja. Itulah alasannya gitu. Nggak mungkin kan kerja kagak gandeng anak orang gitu ajak jalan-jalan anak orang. Sebetulnya nggak apa-apa Des, ya nggak apa-apa kita, tapi perasaan dia kan malu, jatuh harga diri atau jadinya rendah diri. Masa jajan dijajanin kamu, ngopi dikopiin kamu, ya kan? Nggak mungkin. Intinya dia lagi dalam fokus berjuang untuk kehidupannya ya, termasuk nanti untuk kamu juga. Kalau sudah kembali ke kamu itu karena jodoh nggak kemana. Walaupun dia cuek, dia punya prinsip kalau jodoh nggak kemana, dan dia percaya pada kamu bahwa kamu akan setia. Seperti itu ya. Jadi orang ini deket. Ada yang memang sudah pacaran, ada juga yang memang kekasih ya, ada juga yang mantan atau yang lagi mendekat gitu, tapi dia mempunyai foto, menyimpan foto kamu ya, untuk penyemangat dia. Pastinya seperti itu, obat kangen, obat apapun itu, karena selama ini dia lagi berjuang untuk mendapatkan kehidupan kedepannya lebih baik untuk kalian berdua juga, dan utamanya buat dia sendiri kan. Dia juga butuh makan, tidak kenyang karena cinta, tidak kenyang dengan bersama kamu gitu kan. Itu kebebasan dalam hubungan perlu dibutuhkan ya, dibutuhkan. Tidak harus kita dia harus stay buat kita, itu tidak. Jadi kita harus berlaku bijaksana ya. Kalau kamu ada di ranah ini ya, support dia, beri semangat ke dia. Nggak usah banyak-banyak. Kalau nggak ya sedikit aja, seperlunya aja. Jadi nanti membuat sebuah bom waktu kalau keuangan itu jeder pas ketemunya. Amin, amin ya. Oke. Di sini ada energi Aries, juga ada energi Aries. Kuat sekali ya di sini ya energinya ya. Ada energi, ada Leo ya, juga ada energi Virgo ya, ada energi Aquarius, Gemini, ada Gemini juga ada Cancer ya, ada Cancer. Itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ada Libra juga
ya, semua 4 elemen turut curah dan tertumpah, artinya saling melengkapi, saling mengisi, saling ibaratnya tuh sejalan satu tujuan, tidak harus sama-sama seperti itu ya. Sekarang kalian akan shuffle pesan buat kamu. Fokus hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa yang kamu pertanyakan di sini ya. Kirimkan aku energi ya, agar aku bisa mengambil pesan untuk kamu. Kamu berhak bahagia tanpa dia. Jadi di sini kan terlihatnya dia cuek, sedang kamu bukan tipe yang senang dicuekin. Kalau kamu meninggalkan, tinggalkan saja. Tapi kalau kamu yang menonton sampai selesai ya, tadi dari awal sampai selesai, kalau kamu bertahan, oke. Dia ingin kamu selalu di sampingnya ya. Dia sangat mencintai kamu, oke. Tetap fokus agar kamu mendapat pesan yang bagus. Dia akan meninggalkan kamu ya, meninggalkan karena dia akan fokus pada pekerjaannya, tapi tanpa, maksudnya bukan meninggalkan kamu atau mengkhianati kamu, tetapi dia punya niat untuk fokus pada masa depan dia ya, untuk kamu juga, tetapi dia tidak akan intens seperti dulu, jadi kesannya kayak meninggalkan begitu. Itu menurut versi kamu pun akan merasa seperti itu ya, kayak letaknya jauh kamu sama dia. Tapi kalau nge-WA dibalas tapi seperlunya aja, karena dia lagi fokus dan nggak mau diganggu. Jauhi dia. Kalau kamu memang nggak sanggup, jauhi aja, nggak masalah ya. Orang seperti ini tuh kan kurang terbuka, kurang komunikasi. Sedang menjalin sebuah hubungan itu komunikasi itu inti ya, walaupun cuma sekedar tanya kabar atau sekedar tanya bagaimana saat ini, lagi apa, itu penting. Tetapi kalau memang sudah seperti ini sama sekali nggak ngubungin, harus kamu dulu yang ngubungin, pertimbangkan kembali aja ya, daripada kamu lelah, daripada kamu berharap-harap. Tapi gambaran di tebaran kartu ini, dia memang masih sayang sama kamu dan mencintai kamu dan ingin bahagia sama kamu, dan suatu saat dia ingin setelah semua tercapai ya, termasuk mencari pundi-pundi kan, namanya orang hidup itu kan nggak cuma sebatas cinta-cinta, tapi butuh makan, butuh masa depan seperti itu ya, juga untuk kamu sih. Cuman sepertinya tuh kalau nggak dikomunikasikan itu kan kayak membuat kita curiga. Nah, kalau kamu mau dilepaskan, lepaskan aja. Prinsipnya cintailah dia karena Allah ya. Kalau memang lepas ya biar lepas, dan kalau memang nanti kembali, itulah kehendaknya, seperti itu ya. Oke. Yang kurang detail silahkan personal reading. Kalau yang sudah ada di ranah ini yang resonate ya, silahkan jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap optimis, berjalan di jalan kebenaran ya, dan tetap cintailah apapun yang ada di dunia karena Allah. Itu lebih baik ya, daripada kamu berharap sesuatu saat bisa bahagia sama dia, tapi karena kamu mencintai karena pengertian sendiri, ternyata endingnya tidak seperti yang kamu harapkan. Akhirnya kamu akan kecewa, dan itu sangat menyesakkan dada dan akan sedih sekali. Jadi lebih baik cintailah dia karena Allah. Dia akan pergi karena Allah dan nanti akan kembali karena Allah, seperti itu ya. Oke, tetap optimis, berjalan di kebenaran. Jangan pernah lupa menjadi orang baik, karena orang baik disukai Allah, dan jangan pernah lelah menjadi orang baik. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap jaga kesehatan ya. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.